Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, pada siang hari ini kita akan memasuki materi bab 9, yaitu tanah dan kehidupan. Tetapi sebelum kita membahas materi ini, saya ingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian bahwa bab 8 itu banyak sekali masalah-masalah yang anak-anakku sekalian harus pelajari lewat buku paketnya. Karena setiap pertemuan kita sangat dibatasi oleh waktu, jadi tidak maksimal untuk memberikan penjelasan pada setiap materi. Oleh karena itu, saya sebagai guru IPA Biologi sangat mengharapkan pada anakku sekalian untuk lebih banyak membaca materinya. Baik, pada pertemuan ke-9 ini untuk kelompok IPA, khususnya IPA Biologi, kita akan membahas tentang tanah dan kehidupan. Akar tumbuhan yang berada di dalam tanah akan terus bergerak mencari air dan zat-zat hara yang ada di dalam tanah. Secara alamiah, tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan tanaman. Tidak hanya itu, tanah juga dapat menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis hewan, seperti tikus tanah, cacing, semut. Sehingga muncullah suatu pertanyaan, apa pentingnya tanah untuk kelangsungan kehidupan? Kompetensi yang harus dikuasai oleh anak-anakku sekalian adalah, yang pertama adalah menghubungkan sifat-sifat fisika, kimia tanah, dan organisme yang terdapat dalam tanah. Kemudian, pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Kemudian kompetensi yang kedua adalah menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat-sifat tanah dan pentingnya tanah bagi kehidupan. Itu adalah kompetensi yang anak-anakku sekalian harus kuasai atau harus miliki. Nah, untuk memiliki itu atau untuk menguasai itu, Bapak mengharapkan agar supaya lebih banyak membaca buku paket. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan tentang proses pembentukan tanah. Materi yang pertama untuk hari ini, insya Allah, kalau waktu tersedia, ada 3 materi yang sangat penting yang kita harus selesaikan hari ini. Yang pertama adalah peranan tanah dan organisme tanah bagi kelangsungan kehidupan. Yang kedua, proses pembentukan tanah. Dan yang ketiga, organisme penyubur tanah dan upaya menjaga kelestarian tanah tersebut. Ini adalah materi yang insya Allah kita akan selesaikan hari ini kalau waktu tersedia. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai pada materi yang pertama, peranan tanah dan organisme tanah bagi kelangsungan kehidupan.
Yang pertama adalah peranan tanah bagi kehidupan. Tanah adalah bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan-bahan organik. Di dalam tanah juga terdapat organisme tanah. Tanah dan organisme memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan. Yang pertama, tanah adalah merupakan tempat hidup hewan dan mikroorganisme. Bapak jelaskan kembali, mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang sangat kecil. Mikro kecil, organisme itu makhluk hidup. Jadi tanah peranannya yang pertama adalah tempat hidup hewan dan mikroorganisme. Tanah merupakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, yaitu hewan dan makhluk hidup yang berukuran renik, seperti bakteri dan jamur. Renik kecil, inilah mikroorganisme ini, bakteri dan jamur. Ya, jasad renik itu yang kecil. Apa itu habitat? Habitat itu pengertiannya adalah tempat hidup. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup memiliki habitat tertentu. Misalnya, rusa. Rusa itu habitatnya hutan. Jadi kalau kita mau mencari hewan rusa, maka tentu kita masuk ke dalam hutan. Karena rusa habitat utamanya adalah hutan. Selanjutnya, cacing tanah. Cacing tanah itu habitatnya adalah tanah-tanah yang gembur, tanah-tanah yang basah. Dengan demikian, kita tidak akan pernah menemukan cacing tanah itu pada tanah-tanah yang kering. Karena memang habitat dari cacing tanah itu adalah tanah yang lembab, tanah yang gembur. Itulah makna habitat. Jadi setiap makhluk hidup memiliki habitat tertentu. Jadi tanah merupakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, yaitu hewan, termasuk manusia, dan makhluk hidup yang berukuran renik, seperti bakteri dan jamur. Renik itu kecil. Yang kedua, tanah merupakan tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan dapat bergerak, dapat berdiri tegak karena akar yang masuk ke dalam tanah untuk menunjang kehidupannya. Tumbuhan memerlukan zat makanan atau nutrisi yang ada di dalam tanah. Jadi, kapan tanah itu memiliki nutrisi atau unsur-unsur tanah yang lengkap, maka tentu tumbuhan akan tumbuh dengan subur. Untuk tingkat kesuburan tanah itu ada istilahnya topsoil dan subsoil. Tanah yang subur dan tanah yang tidak subur. Assalamualaikum. Mengajar ke dulu, mengajar ke live. Dionismo gak? Dionismo. Nah. Bapak ulangi.
Apabila tanah memiliki unsur-unsur hara yang lengkap, maka tumbuhan itu akan tumbuh dengan subur. Untuk tingkat kesuburan tanah, topsoilnya itu diperkirakan dari permukaan tanah ke dalamnya itu sekitar 50 cm. Itu tingkat kesuburan. Topsoil namanya ada di situ. Di bawahnya itu berarti subsoil, tanah yang kurang subur. Kalau dia kurang subur berarti unsur-unsur haranya, nutrisinya itu kurang lengkap. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, air tanah merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi kehidupan. Air tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan dan hewan. Jadi, akar tumbuh-tumbuhan kan menyerap air dan garam-garam mineral yang ada di dalam tanah untuk diedarkan secara vertikal ke seluruh bagian-bagian tumbuhan. Yang keempat, tanah berfungsi sebagai tempat aktivitas bagi manusia. Pemanfaatan tanah oleh manusia dapat sebagai bisa menjadi pemukiman, bisa menjadi lahan industri, dan atau bisa menjadi lahan pertanian. Nah, untuk pertanian ini tentunya sangat penting karena tanah sebagai lahan pertanian tentu akan menjadi penyedia sumber makanan bagi kelangsungan hidup manusia. Yang kelima, tanah sebagai penyaring air. Kita ketahui bahwa sebahagian air itu kotor, akan masuk ke dalam tanah, dan di dalam tanah akan dinetralisir atau disaring oleh tanah. Air limbah yang semula kotor, dia bisa menjadi lebih bersih. Bakteri dalam tanah menguraikan senyawa-senyawa kompleks dalam air limbah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, ini bakteri seperti pada pertemuan beberapa minggu yang lalu Bapak sudah sampaikan bahwa bakteri itu adalah pengedar unsur-unsur. Kenapa dikatakan dia pengedar unsur-unsur? Karena dia dapat melapukkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang sudah mati. Di dalam tumbuh-tumbuhan itu kan ada unsur-unsur hara. Dan apabila sudah dilapukkan oleh bakteri, maka unsur-unsur hara tersebut akan masuk ke dalam tanah kembali. Dan di dalam tanah unsur-unsur hara itu akan diserap kembali oleh tumbuhan. Dan apabila hewan atau manusia memakan tumbuhan itu, berarti masuk lagi unsur hara ke dalam tubuh makhluk tersebut. Jadi dia pengedar unsur-unsur, termasuk kita sebagai manusia. Ya, unsur-unsur hara di dalam tubuh kita itu ada. Ya, sehingga kalau kita juga mati akan diuraikan oleh bakteri, unsur hara yang ada dalam tubuh kita tentu kembali masuk dalam tanah. Nah, coba perhatikan itu.
Setiap perkuburan itu kalau ada tumbuhan yang hidup di situ pasti subur. Itu karena unsur-unsur hara di situ tersedia banyak. Nah, inilah peranan bakteri dalam kehidupan. Salah satu itu peranannya, sekalipun bakteri juga memang banyak menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang berikutnya, tanah sebagai sumber energi. Jenis tanah yang berupa tanah gambut dapat diolah menjadi salah satu sumber energi alternatif. Negara kita ini kan memiliki lahan gambut yang sangat luas, sehingga itu berpotensi untuk kita kembangkan sebagai sumber energi dari tanah. Termasuk daerah-daerah kepulauan Kalimantan sana itu adalah tanahnya tanah-tanah gambut. Yang kedua, organisme penyubur tanah. Organisme. Pada pertemuan yang lalu Bapak sudah sampaikan bahwa kalau ada orang yang menyebut tentang organisme, maka yang dimaksud itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup. Apakah itu makroorganisme atau mikroorganisme? Makro besar, mikro kecil. Organismenya sendiri itu adalah makhluk hidup. Protozoa yang ada di dalam tanah, misalnya amoeba proteus. Hewan yang ada dalam tanah, misalnya cacing tanah, rayap, dan serangga lainnya, beserta larva-larvanya. Mikroorganisme yang ada dalam tanah, bakteri, ganggang hijau, jamur, dan berbentuk simbiosis. Simbiosis. Kata simbiosis ini adalah hidup bersama. Hidup bersama. Pada pelajaran kelas 1 anak-anakku sekalian tentu sudah diajarkan itu tentang simbiosis. Hidup bersama antara dua jenis makhluk hidup. Bisa keduanya saling menguntungkan, namanya mutualisme, simbiosis mutualisme. Bisa keduanya satu untung, satu tidak dirugikan, namanya simbiosis komensalisme. Bisa yang satu untung, satu dirugikan, namanya simbiosis parasitisme. Jadi dua makhluk hidup yang hidup bersama, apabila kehidupannya itu saling menguntungkan antara kedua belah pihak, maka namanya simbiosis mutualisme. Contohnya antara tumbuhan bunga dengan kupu-kupu. Itu mutualisme itu. Kemudian apabila hidup bersama, satu untung, satu tidak dirugikan, namanya komensalisme. Misalnya ada burung yang singgah atau hinggap di punggung kerbau atau badak. Burung itu kan memakan kutu kerbau atau badak. Burungnya untung karena mendapat makanan. Badaknya atau kerbaunya tidak rugi, tidak dirugikan karena memang kutunya bisa hilang. Nah, itu namanya komensalisme. Satu diuntungkan, satu dirugikan.
Kemudian parasitisme itu satu untung satu rugi. Ya, satu untung satu rugi. Nah, itu menyangkut masalah bentuk-bentuk kehidupan dalam bersimbiosis. Ya, yang 3 macam itu. Tuh. Yang kedua, proses pembentukan tanah. Yang pertama adalah struktur tanah. Struktur bumi secara umum dibedakan menjadi 2. Lapisan atas yang tersusun dari sekumpulan lapisan-lapisan gas, dan lapisan bawah yang dimulai dari tempat kaki kita berpijak hingga pada inti bumi. Jadi ada 2 lapisan. Iya, lapisan luar dan lapisan dalam. Yang pertama adalah kerak bumi atau kulit bumi, merupakan bagian yang terluar yang membungkus bumi. Disinilah seluruh makhluk hidup itu melakukan aktivitasnya di kerak bumi ini. Ya, termasuk kita sebagai manusia. Disinilah kita hidup ini. Kemudian yang kedua adalah mantel bumi, merupakan lapisan yang paling tebal. Ketebalannya itu diperkirakan lebih kurang dari 2.900 km. Ketebalan dari mantel bumi itu. Yang ketiga adalah inti bumi. Inti bumi dibedakan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Inti bumi bagian luar itu terletak di antara kedalaman 2.900 km sampai dengan 5.100 km. Itu adalah inti bumi bagian luar. Tentu inti bumi bagian paling dalam itu adalah memiliki jarak di atas 5.000 km. Yang kedua, susunan kerak bumi. Permukaan bumi bagian luar, yaitu kerak bumi, selalu bergerak karena kerak bumi mengapung di atas lapisan atmosfer yang berupa cairan kental. Seperti sudah disebutkan di atas, kerak bumi itu adalah tersusun oleh batuan-batuan. Yang pertama, macam-macam batuan. Berdasarkan cara terjadinya, batuan dibedakan menjadi batuan beku, endapan atau sedimen, dan batuan malihan, metafor. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena pembekuan magma. Batuan endapan terbentuk karena adanya peristiwa pelapukan atau perombakan batuan di permukaan bumi. Batuan malihan terjadi karena adanya metamorfosis atau proses mali batuan dalam kerak bumi. Metamorfosis itu perubahan-perubahan bentuk bumi. Iya, perubahan-perubahan atau proses-proses yang terjadi. Nah, itu namanya metamorfosis atau proses mali. Yang kedua adalah macam-macam tenaga pembentuk permukaan bumi. Ketampakan tinggi rendahnya permukaan bumi disebut relief muka bumi. Permukaan bumi tidak rata karena adanya 2 macam tenaga. Yang pertama, tenaga endogen berupa
tekanan yang berasal dari dalam bumi. Yang kedua, tenaga eksogen, berupa tekanan yang berasal dari luar bumi. Jadi macam-macam tenaga pembentuk permukaan bumi. Tenaga endogen, tenaga eksogen, endo di dalam, ekso di luar. Jadi tekanan yang berasal dari dalam bumi namanya tenaga endogen, dan tenaga yang berasal dari luar bumi namanya tenaga eksogen. Yang ketiga, proses pembentukan tanah. Tanah berasal dari proses pelapukan batuan penyusun kerak bumi. Proses ini berlangsung sangat lama, bisa mencapai ribuan tahun. Yang ketiga, susunan tanah. Tanah yang merupakan hasil pelapukan batuan, baik pelapukan fisik, kimiawi, maupun biologis, merupakan lapisan paling atas dari kerak bumi. Batuan yang telah hancur bercampur dengan berbagai macam mineral dan sisa-sisa makhluk hidup lainnya. Yang terakhir, menyangkut masalah sifat-sifat tanah. Ada tiga macam sifat tanah. Sifat fisik itu mencakup masalah struktur, konsistensi tanah, kemudian warna dan suhu. Sifat kimiawi tanah itu menyangkut masalah bahan-bahan organik, unsur-unsur hara, kemudian pH. Kemudian sifat biologinya adalah berhubungan dengan pengaruh beberapa unsur, yaitu mikroorganisme dan respirasi tanah. Ingat bahwa di dalam tanah itu juga terjadi ada namanya respirasi tanah, aerasi namanya, aerasi, pertukaran O2. Jadi kalau aerasi tanah itu cukup bagus, berarti pertukaran O2 dalam tanah juga cukup baik, menyebabkan makhluk-makhluk hidup yang ada dalam tanah itu juga akan bisa hidup dengan baik. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Secara singkat, kurang lebih dari 30 menit. Bapak mengharapkan agar supaya lebih rajin lagi membaca buku paketnya, karena dalam buku paket itu sudah cukup jelas. Anak-anakku sekalian harus memanfaatkan itu. Kemudian ada tugas, anak-anakku sekalian sudah tahu bahwa setiap kali pertemuan ada tugas yang harus diselesaikan. Bapak mengharapkan agar tugas-tugas itu dapat diselesaikan tepat waktu. Kemudian kepada anakku sekalian yang sudah mengumpulkan tugas pertemuan 2 minggu pekan yang lalu, Bapak mengucapkan terima kasih banyak atas keseriusannya mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Demikian pertemuan kita hari ini. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.